Hari ini saya tertarik untuk berbicara tentang mualaf cerdas, mualaf salah kaprah. Orang dari agama tertentu yang menjadi muslim disebut mualaf. Perpindahan agama tentu satu hal yang positif karena berarti seseorang telah menemukan jati dirinya. Dengan semakin yakin nilai-nilai kebenaran tertentu, berarti hidupnya akan semakin berkualitas, makin berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Hanya saja yang terjadi di Indonesia adalah mualaf yang salah kaprah, walaupun dibilang cerdas. Ketika ada seorang memutuskan jadi mualaf, dia langsung dianggap sebagai ahli agama sebelumnya. Seorang mualaf akan menjadi lebih terkenal dibandingkan dengan muslim asli sejak awal yang belajar dari yang paling dasar sampai menjadi tokoh muslim. Seorang mualaf akan segera mendapatkan undangan dari mana-mana dan mendapatkan amplop honor wawancara. Menjadi mualaf di zaman internet ini akan menjadi mata pencaharian baru. Semakin rajin menjelekkan agama sebelumnya akan semakin laris, ramai panggilan, dan besar pula penghasilan. Kenapa sih seorang menjadi mualaf? Jawaban yang klasik adalah agama sebelumnya kurang masuk akal. Agama Islam lebih masuk akal. Benarkah itu jawaban yang jujur dan benar? Benarkah dia itu sudah aktif mempelajari dan memahami agama sebelumnya? Benarkah dia sudah paham bahwa agama barunya lebih masuk akal? Apakah dia sudah mempelajari dengan seksama? Untuk membuat perbandingan yang sehat, mestinya dia sudah ahli di agama yang dulu dan sudah mahir juga di agamanya yang baru. Mualaf dari Kristen umumnya adalah orang yang kurang paham agama lamanya. Orang Katolik yang menjadi mualaf umumnya berasal dari keluarga Katolik atau keluarga Katolik campuran yang sudah merasa jadi Katolik, tetapi dalam perkembangan rohaninya dari sejak awal kurang terbina. Mereka orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi karena pergaulan atau karena hal lain, dia memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia tidak merasa nyaman di komunitas selamanya, dia lebih memilih hidup di komunitas yang baru, yang dianggap lebih baik karena banyak sanjungan yang didapatkan. Sebenarnya kualitas mualaf Indonesia yang sebenarnya seperti apa? Dia pindah agama karena merasa terasing dari komunitas lamanya. Terasing karena tidak banyak terlibat dalam gereja dan pasif dalam mengikuti bimbingan rohani atau dalam menambah pengetahuan keagamaannya. Sebenarnya mereka hanya tahu bagian permukaannya saja, sekedar kebiasaan umat yang dilihatnya. Pengetahuan agama sangat minim sehingga pendapatnya tentang agama lamanya disampaikan secara ngawur. Argumennya berkisar pada istilah atau kalimat yang dianggap membingungkan. Ketidakpahamannya dia tutupi dengan gaya sebagai ahli bahasa. Kepandaiannya berbicara ingin ia perlihatkan sebagai seorang ahli agama. Pengalamannya sebagai aktivis membuat dia merasa sebagai seorang pakar agama sebelumnya. Para mualaf sebenarnya lebih sebagai orang yang dangkal pengetahuannya. Di agama lama dia bukan apa-apa, di agama barunya dia juga seorang pemula yang belum tentu bisa dibanggakan. Alasan bahwa agama Islam lebih masuk akal juga harus dipertanyakan kebenarannya. Bila yang bicara adalah ahli agama, hal itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau yang bicara seorang pemula, maka perlu dipertanyakan kejujurannya. Menjadi seorang muslim yang baik tidaklah mudah, tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat. Dalam pelajaran agama ada belajar menulis Arab, membaca huruf Arab, dan memahami arti kata-kata dalam bahasa Arab. Yang juga menentukan adalah memahami tafsir dari isi kitab sucinya. Apakah mereka sudah melewati persyaratan itu? Kalau mau kritis, sebenarnya mualaf di Indonesia yang bersaksi lebih banyak merugikan semua pihak. Argumen ngawur tentang agama lamanya sudah menista dan memfitnah agama sebelumnya.
Umat Islam disuguhi kebohongan yang memperbesar kecurigaan terhadap agama lain. Masyarakat semakin dipecah belah dengan aneka perdebatan tak berguna antar penganut agama di Indonesia. Menjadi mualaf bukannya menjadi lebih baik, tetapi pembelaannya terhadap Islam malah merugikan citra agama Islam itu sendiri. Agama Islam mereka pergunakan untuk menjelekan agama lain. Ini saran saya, khusus mualaf yang akan kembali ke pangkuan gereja Katolik. Anda bisa datang ke pastor Katolik setempat, konsultasi dan mengaku dosa. Anda tidak dibaptis ulang karena baptisan Katolik hanya 1 kali untuk selamanya. Anda hanya akan disarankan untuk masuk kelompok kategorial yang ada agar bisa melakukan kegiatan sesuai dengan suara hati Anda. Tuhan Yesus memberkati.